multitasking, addict teknologi, gampang kena mental, dan dikit-dikit butuh healing. Pengennya serba instan, suka ghosting, bukan cuma ke pasangan, tapi kadang ke kerjaan juga. Anti menetap lama-lama di satu perusahaan, suka pindah sana-sini biar jabatan cepat naik dan katanya income naik juga. Kira-kira siapa ya yang suka dapet stigma kayak gini? Hai Zep Friends, selamat datang lagi di Zep Finance TV. Untuk yang baru mampir, salam kenal. Saya Prita Gozi, CEO Zep Finance. Kata milenial mungkin udah nggak asing lagi ya di telinga kita. Tapi beberapa waktu belakangan ini, generasi yang lebih muda lagi, yaitu generasi Z atau yang kerap disebut Gen Z, semakin sering kita dengar. Beberapa dari Gen Z ini sudah ada yang memasuki dunia kerja loh. Itu artinya beberapa sudah belajar untuk mandiri secara finansial. Sayangnya ada beberapa stigma nih yang melekat dengan Gen Z ini. Ada yang bilang milenial muda dan Gen Z adalah generasi strawberry atau strawberry generation. Apaan tuh? Generasi yang katanya nih mudah memar seperti stroberi, yang mana mereka tidak dapat menahan tekanan dan bekerja keras seperti orang tuanya. Dikit-dikit butuh healing lah, katanya gitu. Belum lagi kecepatan perkembangan teknologi dan informasi yang ada sekarang ini jadi sulit nih untuk membendung FOMO di kalangan Gen Z. Lihat si A healing atau work from Bali, lihat si B flexing saldo, lihat si C sepedaan di luar kota tiap minggu. Belum lagi tren ini itu kadang bikin Gen Z merasa tertekan. Kamu yang masuk Gen Z merupakan salah satu target market yang besar di Indonesia loh. Kalau berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah Gen Z di Indonesia mencapai 27,94%. Tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang serba cepat dan instan tidak menutup kemungkinan untuk kamu yang Gen Z akan jadi lebih konsumtif dibandingkan dengan mereka bahkan yang milenial. Can you imagine? Bahkan selama pandemi tahun lalu, berdasarkan sebuah survei, belanja digitalnya Gen Z itu meningkat banget loh. Nah kamu nih Gen Z, kalau tidak hati-hati, coba cek lagi deh. Berapa sih sebenarnya uang yang kamu udah keluarin untuk belanja di e-commerce dan aplikasi pesan antar di beberapa bulan terakhir? Overspending gak sih? Things I wish I knew in my 20s. Meski waktu tidak bisa diulang, banyak banget nih generasi milenial seperti saya yang berharap tahu 5 kesalahan keuangan yang harus dihindari di usia 20-an. Mau tahu apa aja? Kesalahan pertama adalah nggak punya pos-pos keuangan dan tujuan keuangan yang jelas. Biasanya setelah menerima gaji nggak ada perhitungan keuangan yang baik nih, apalagi pos-pos keuangan yang memang sudah dibuat sebelumnya untuk dialokasikan pengeluaran sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Akibatnya apa? Seringkali di awal bulan atau setelah menerima gaji, pengeluaran pun menjadi sangat berlebihan. Nah baik itu untuk makan, kadang online shopping, bahkan beli kopi atau boba sekalipun. Kesalahan kedua adalah lebih mengutamakan gaya hidup daripada kebutuhan hidup. Work from anywhere boleh aja, tapi kadang terlalu sering hal ini juga bisa menggerus sebagian besar dari penghasilan kita. Kadang keluar dari kebutuhan makanan sehari-hari. Padahal kebutuhan pokok seperti makan dan transportasi itu juga sudah menjadi meningkat parah loh. Hati-hati, tanpa sadar bisa jadi banyak bocor halus di keuangan kita. Kesalahan ketiga adalah tidak mindful dengan pembelanjaan dengan alasan self-reward. Mbak, aku tuh sering gak sadar deh tiba-tiba udah check out aja di platform e-commerce favorit. Sounds familiar? Hal ini wajar karena efek samping pengelolaan keuangan digital adalah hilangnya kendali atas diri kita sendiri. Tipsnya, kita harus menentukan limit transaksi yang diperuntukkan dan sesuai dengan spending plan yang sudah kamu buat. Misalnya nih, jatah belanja dan self reward kamu adalah 500.000 per bulannya. Maka di rekening playing harus ditentukan limit maksimal untuk bertransaksi. Kesalahan keempat adalah tidak memiliki aset investasi. Katanya gini, baru juga udah kerja mbak, masa udah mikirin pensiun? Inilah salah satu alasan Gen Z tidak memprioritaskan investasi untuk masa depan. Nggak kebayang, or masih ngawang. Hal ini terjadi karena Gen Z merasa belum ada nih kebutuhan untuk berinvestasi, sebaiknya uang yang ada dipergunakan untuk kepentingan yang lain. Atau bisa juga kamu yang Gen Z sudah mulai sih investasi, tapi investasinya karena fear of missing out, bukan karena sesuai dengan kebutuhan atau tujuan keuangan kamu. Coba deh sehabis nonton video ini, Zephyrs tonton juga video-video tentang investasi yang sudah ada di Zep Finance TV, biar tidak terjebak dengan fear of missing out atau investasi bodong lainnya.
Salam terakhir adalah tidak memiliki dana darurat. Dana darurat adalah dana yang dipersiapkan untuk kondisi darurat yang secara mendadak dan kadang membutuhkan dana yang cukup besar. Eits, tunggu ya, bukan untuk nonton konser atau fan meeting idola kamu loh ya. Itu meskipun mepet tapi nggak dana darurat. Dana darurat ini bisa kamu gunakan ketika misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja, sakit yang tidak di-cover asuransi, atau hal-hal lain yang mungkin sangat membutuhkan waktu cepat untuk cair. Kalau untuk nonton konser, walau penjualan tiket vendornya mendadak, kamu harus gunakan dari post playing. Kalau kita menggunakan dana darurat untuk hal-hal yang tidak seharusnya, bisa jadi ketika sedang mendadak nih kebutuhannya dan butuh uang yang sangat besar, kita malah jadi berutang. Nah, coba deh poin-poin tadi dihindari ya. Mengelola keuangan itu sebenarnya nggak sulit kok. Ingat, Gen Z yang sehat finansial biasanya punya kesehatan mental yang keren juga. Karena pada dasarnya kesehatan mental dan kesehatan finansial saling berkaitan satu sama lain. Oke, video kali ini sampai di sini dulu ya Zep Friends. Kalau punya tema atau kasus yang kamu ingin kita share, boleh tulis di kolom komentar. Saya Prita Gozi, pamit undur diri. Jangan lupa share, like, dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video dari Zep Finance TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!